Nilai integritas. Nilai integritas adalah prinsip moral yang mencerminkan kejujuran dan kebenaran dalam tindakan serta perilaku seseorang. Nilai integritas biasanya mengacu pada kualitas moral dan etika seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai integritas membentuk dasar integritas dan memainkan peran yang penting dalam membentuk karakter seseorang. Integritas merupakan aspek kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat pada umumnya. 9 macam nilai integritas. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adil, yang kelima berani, yang keenam peduli. Lalu yang ketujuh ada kerja keras, yang kedelapan ada sederhana, yang kesembilan yaitu mandiri. Berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menyembunyikan atau mengubah fakta, itu adalah sikap dari kejujuran. Contohnya yang pertama, ada mencontek. Maka teman yang dicontek tentunya telah terampas keadilan dan kemampuannya. Yang kedua ada plagiasi, penjiplakan karya tulis yang selalu menjadi pandangan bagi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, ada titip absensi. Maka teman yang dicontek tentunya telah terampas keadilan dan kemampuannya. Jujur memiliki banyak manfaat, termasuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang kuat, dan membentuk karakter yang integritas. Selain itu, kejujuran juga membantu mengurangi stres karena tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Selain itu, kejujuran dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas seseorang. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang baik karena informasi yang diberikan lebih akurat. Kejujuran juga memberikan perasaan puas dan damai karena seseorang hidup sesuai dengan nilai-nilai moralnya. Yang kedua ada disiplin. Rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Contohnya seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan makan secara teratur. Disiplin membawa banyak manfaat, seperti membantu mencapai tujuan dengan konsisten, meningkatkan efisiensi, dan membentuk pola hidup yang terorganisir. Selain itu, disiplin juga memperkuat karakter, membantu mengatasi hambatan, dan memberikan dasar untuk kemajuan pribadi dan profesional. Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban atau kewajiban moral seseorang terhadap tindakan, keputusan, atau kinerja tertentu dalam kehidupan pribadi atau profesional. Contoh dari tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan, dan keputusan yang telah dipilih atau dilakukan. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan diri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Menjaga nama baik keluarga, mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai di lingkungan masyarakat. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada pihak berwenang. Manfaat dari tanggung jawab. Seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai, serta disenangi oleh orang lain. Mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Bertindak lebih hati-hati dan terencana. Dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan dapat menyelesaikannya. Yang keempat, adil. Adil dimaknai sebagai suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, lurus, jujur, dan tulus. Dalam bersikap adil, manusia harus tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang. Contoh sikap adil, belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Saling tolong-menolong terhadap seluruh manusia, rajin berzakat, dan membayar pajak untuk memenuhi hak-hak orang lain. Mencintai seluruh anggota keluarga dengan tidak berat sebelah. Menjalankan hak dan kewajiban, baik di lingkungan manapun dengan seimbang. Manfaat bersikap adil, mencegah perpecahan. Seseorang yang berperilaku tidak adil berpotensi untuk memecah belah suatu organisasi, komunitas, bahkan negara.
Khususnya orang-orang yang memiliki jabatan harus bersikap adil. Mempermudah segala urusan. Adil menjadi salah satu sikap terpuji dan termasuk dalam tindakan kebenaran. Oleh sebab itu, setiap manusia yang bersikap adil akan senantiasa dimudahkan segala keurusannya. Mereka yang berperilaku adil akan menempatkan seluruh hal dalam porsinya tanpa adanya penyimpangan atau kesalahan, sehingga beban yang harus dibawa pun sama atau tidak memikul beban orang lain. Yang kelima, berani. Karakter awal untuk seseorang mulai bersosialisasi dengan orang lain karena keberanian yang akan membuat seseorang mau melangkah untuk memulai bermimpi besar, meninggalkan zona nyaman seperti bermalas-malasan, mengulur waktu. Keberanianlah yang dapat menuntun kita untuk memiliki banyak relasi yang diawali berkenalan dengan orang asing yang tidak dikenal atau mencoba berbagai hal-hal yang baru. Inilah yang membuat orang-orang yang memiliki keberanian seringkali menjalani hidup tanpa penyesalan. Contoh dari sikap berani, berterus terang menyampaikan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani membela yang lemah, berani melawan ketika ada yang mengganggu, berani memperjuangkan hak, dan berani bertindak jika terjadi kejahatan. Manfaat dari bersikap berani, pribadi menjadi lebih optimis dalam melakukan banyak hal. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan diri sendiri, dapat mencegah kejahatan dan hidup menjadi lebih produktif. Yang keenam, peduli. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contoh sikap peduli. Yang pertama, dereboisasi. Yang kedua, menjaga dan melestarikan hutan. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Manfaat dari peduli. Yang pertama, mempererat rasa persaudaraan yang ada. Kedua, menimbulkan kerukunan hidup. Ketiga, mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama. Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang ketujuh ada kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Contoh dari kerja keras adalah belajar dengan tekun dan giat. Selanjutnya, pantang menyerah. Yang ketiga, berangkat sekolah tepat waktu. Manfaat dari kerja keras. Yang pertama, meraih mimpi dan tujuan hidup. Kedua, belajar hal baru dan menguji kemampuan diri. Yang ketiga, siap untuk bersaing dan menjadi pemimpin di masa depan. Keempat, mengembangkan potensi diri dan memperoleh pengalaman hidup yang berharga. Yang kedelapan, sederhana. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Contoh dari sederhana ini adalah meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari, tidak bersikap konsumtif, hindari membeli barang secara impulsif atau yang tidak dibutuhkan. Ketiga, selalu bersyukur atas semua pencapaian dan hikmat yang diterima. Yang terakhir, meningkatkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari hidup sederhana. Hidup jadi lebih tenang dan bahagia. Kita jadi lebih bisa mengenal diri sendiri. Lebih bisa berpikir ke masa depan. Dapat membantu menjaga kesehatan mental, dapat mengurangi beban finansial, membantu menjaga kesehatan tubuh. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri merupakan suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Mandiri juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab serta diri sendiri dan orang lain. Contoh,
dari mandiri. Pertama, mengerjakan tugas atau PR sendiri tanpa mencontek atau bantuan dari orang lain. Kedua, menyiapkan keperluan sekolah secara sendiri. Ketiga, menghadapi masalah tanpa bantuan orang lain. Keempat, bekerja dan mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari mandiri. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, kurangi beban pada keluarga, teman, dan masyarakat. Ketiga, membuat seseorang lebih tahan banting saat mengalami masalah dan persoalan. Yang terakhir, membuat seseorang lebih kreatif dalam menemukan jalan keluar dan membuat permasalahan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih.